Hai teman-teman media belajar Indonesia, di video ini kita bakal ngebahas mengenai kewarganegaraan. Ini merupakan salah satu materi yang sering banget keluar di tes CPNS maupun ketika kamu daftar sekolah kedinasan. Jadi disimak ya, ini masuk materi tes wawasan kebangsaan. Judulnya adalah kewarganegaraan. Ini untuk tes wawasan kebangsaan, by the way, untuk CPNS, PPPK, atau kalau di sekolah kalian belajarnya di PPKN. Untuk tes sekolah kedinasan juga ini keluar, jadi kamu harus simak. Nih, kita ngomongin kewarganegaraan saat ini, yaitu sekarang. Ada beberapa azas di dalam kewarganegaraan. Yang pertama ada azas namanya ius sanguinis, kalian pasti pernah dengar ini. Itu dalam kurungnya ada keturunan. Yang kedua ada ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Saya jelaskan satu-satu. Kalau sanguinis atau yang keturunan ini adalah memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang lahir dari warga negaranya. Artinya, kewarganegaraan diberikan berdasarkan garis keturunan. Contoh, negara yang menganut ius sanguinis, ada Belanda, ada Filipina, dan Indonesia tentunya, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Portugal, dan Republik Rakyat Tiongkok. Kayak gitu. Nah, kebalikannya adalah ius soli. Ius soli apa sih? Ius soli adalah kewarganegaraan diberikan berdasarkan lokasi kelahiran individu tersebut, tempat kelahiran atau lokasi kelahiran. Ada beberapa negara yang menganut ius soli atas kewarganegaraannya. Contohnya Argentina, Brazil, Kanada, Chili, Kuba, Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, dan yang paling terkenal adalah Amerika Serikat. Oke, saya jelasin satu-satu. Indonesia yang mana? Indonesia adalah sanguinis, keturunan, kayak gitu. Jadi, kalau kamu adalah seorang warga negara Indonesia, kamu menikah dengan warga negara Indonesia juga, terus kamu bertempat tinggal di luar negeri. Nah, ketika di luar negeri kamu hamil dan melahirkan anak, di situ anak kamu otomatis punya kewarganegaraan Indonesia karena ayah dan ibunya adalah orang Indonesia. Tapi kalau misalnya ius soli adalah tempat kelahiran. Misalnya nih, di orang Kanada lahir di Kanada, ya udah dia berarti berwarga negara Kanada. Tapi kalau misalnya yang anut ius sanguinis kayak orang Indonesia, berdasarkan keturunan, dimanapun kamu tuh pasti punya kewarganegaraan karena kewarganegaraan kamu diambil dari ayah dan ibu kamu. Kalau ius soli belum tentu, tergantung tempat lahirnya di mana. Oke, kalau masih bingung kita next dulu. Ada istilah lain di dalam kewarganegaraan, yaitu nih. Yang pertama adalah apatrid ya, adalah keadaan di mana seorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Diakibatkan negara asal menganut asas ius soli dan negara tinggal itu menganut tempat kelahiran atau menganut ius sanguinis. A di depan itu artinya tidak, oke? Diingat-ingat, A di depan artinya tidak. Tidak memiliki kewarganegaraan. Misal nih, misal warga negara Amerika Serikat lagi bekerja di Indonesia. Taunya ketika dia bertempat tinggal di Indonesia, Amerika Serikat nganut ius soli kan, berdasarkan tempat lahir kayak gitu. Anaknya lahir di Indonesia, yang Indonesia nganut ius sanguinis, ya otomatis anaknya nggak punya kewarganegaraan. Kalau mau punya kewarganegaraan harus lahir di yang punya ius soli juga kayak gitu. Terus ada kebalikan dari apatrid. Kalau apatrid tidak, ada bipatrid. Bipatrid, bi di depan itu artinya dua. Bipatrid, bilateral, dua negara. Bipatrid, dua kewarganegaraan. Bi intinya dua, patrid adalah kewarganegaraan. Jadi, bipatrid ini adalah keadaan di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Hal ini diakibatkan karena negara asal menganut ius sanguinis dan negara tinggal atau tempat kelahiran menganut ius soli, atau ayah dan ibunya juga berbeda kewarganegaraan. Saya kasih contoh yang paling bisa kita lihat adalah semua pasti tahu Cinta Laura.
Cinta Laura tuh ayahnya Jerman, ibunya Indonesia, ya. Nah, karena ayah ibunya berbeda kewarganegaraan dan Indonesia menganut ius sanguinis keturunan kayak gitu. Jadi dia lahir memiliki dua kewarganegaraan, Indonesia dan Jerman. Tapi ingat, menurut hukum Indonesia itu hanya sampai ketika dia berusia 18 tahun. Anak ketika 18 tahun menurut asas kewarganegaraan itu dikatakan sudah dewasa. Ketika 18 tahun kita nggak boleh punya dua kewarganegaraan. Kita harus milih salah satu. Kalau nggak milih juga itu bakal diputuskan secara hukum ketika dia berumur 21. Mau nggak mau ketika 21 tahun harus punya satu kewarganegaraan. Ini nggak hanya berlaku di Cinta Laura, intinya ini berlaku untuk yang ayah ibunya memiliki kewarganegaraan dan salah satunya Indonesia. Ini juga pernah jadi kasus ketika ada pengibar bendera, saya lupa namanya Gloria atau siapa, yang ketika saat H-1 diketahui bahwa dia bukan keturunan Indonesia murni, tapi ayah ibunya adalah campuran kayak gitu. Dan itu dia dibatalkan untuk menjadi pasukan ini ya, yang pengibar bendera kayak gitu. Itu yang terjadi di Indonesia ya. Oke, next kita bahas itu yang sekarang. Gimana sih kewarganegaraan setelah merdeka? Setelah merdeka di sini dimaksudkan pada waktu kita mau merdeka tahun 45. Kan kalau yang tadi kita bahasnya adalah anak-anak yang lahir atau yang sekarang ada. Nah, setelah merdeka, sebagaimana kita ketahui bahwa syarat terbentuknya negara itu ada 3. Yang pertama ada rakyat, kedua ada wilayah, dan ketiga ada pemerintah. Kalau tidak memenuhi ketiga ini secara de facto ya, itu nggak boleh disebut negara. Kewarganegaraan ada di mana? Ada di poin pertama tentang rakyat. Ingat nggak dulu waktu baru merdeka di Indonesia ini ada orang-orang asing. Selain ayah ibu keturunan Indonesia, ada yang ayah ibunya campuran, ada orang asing yang tujuannya nggak cuma menjajah kayak gitu. Ada yang berdagang, ada yang menyebarkan agama, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih perlakuan terhadap mereka terhadap kewarganegaraan? Sesaat setelah merdeka, Indonesia itu ngegunain stelsel. Bukan stelsel, sorry. Stelsel. Ada L-nya, bukan stelsel. Kalau kita ngomong stelsel, berarti kita ngomongin VOC, guys. Kayak gitu. Ini kita ngomongin kewarganegaraan. Jadi stelsel ada L. Nah, stelsel itu dibagi 2. Yang pertama stelsel aktif itu adalah untuk orang-orang yang secara aktif melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan, ya. Pengertiannya kayak gini. Tapi yang kedua stelsel pasif berarti kebalikannya. Seseorang langsung menjadi warga negara suatu negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu kayak gitu. Kalau misalnya melakukan kalau berdasarkan ini aja itu nggak bisa kurang bisa kita pahami. Saya kasih contoh. Biasanya untuk orang-orang yang dapat stelsel aktif itu siapa sih? Orang-orang yang keturunan negaranya barat kayak Amerika, Inggris, Belanda yang waktu itu ada di Indonesia. Kayak gitu. Kalau tindakan hukum, Jepang juga punya tindakan hukum di Indonesia. Stelsel pasif siapa? Negara-negara timur kayak Arab, India, Cina, Jepang, intinya Asia itu dikasih stelsel pasif ketika dia orang barat, dia dikasihnya stelsel aktif. Stelsel aktif dan pasif itu punya 2 hal. Yang pertama, hak opsi. Hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan hanya digunakan untuk stelsel aktif. Yang kedua adalah hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan, stelsel pasif. Jangan ditukar, ya, opsi untuk aktif, repudiasi untuk pasif. Gimana sih kalau dia nggak warga negara asing yang lagi bertempat tinggal di Indonesia, misalnya contoh dia Inggris, bertempat tinggal di Indonesia, tetapi dia tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Berarti cuma ditambahin tidak di depan, dia tidak menggunakan hak opsi. Jangan dibilangin dia menggunakan hak repudiasi. Ingat, syarat hak opsi adalah stelsel aktif. Syarat hak repudiasi adalah stelsel pasif. Ini yang digunakan ketika kita baru merdeka. Oke,
Udah sekian, kewarganegaraan hanya itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.